Dewan Juri terhormat, kami itu menolak mosi ini karena bagi kami perubahan ini bukan berarti OpenAI itu tiba-tiba jadi jahat atau cuma peduli uang. Justru ini adalah langkah realistis supaya AI itu tetap berkembang, aman, dan bisa dipakai banyak orang. Yang kami perdebatkan di sini bukan apakah AI itu membantu manusia, semua itu juga setuju pada hal yang bermanfaat. Yang diperdebatkan di sini adalah apakah ketika OpenAI itu jadi lebih profit oriented, otomatis publik dirugikan? Kami jawab tidak. Karena tim pro itu melihat profit itu sebagai sesuatu yang selalu buruk. Padahal realitanya AI itu mahal banget. Untuk bikin AI itu bikin AI canggih sekarang itu butuh server besar, listrik, data center, engineer baik, dan biaya sampai miliaran. Artinya kalau OpenAI itu nggak punya sumber dana yang kuat, perkembangannya itu justru bakal lebih melambat dan kalah saing. Dan ketika ini terjadi, yang menang itu bukan masyarakat, tapi perusahaan atau negara lain yang jauh lebih agresif dan lebih tertutup. Jadi kami itu tegaskan, kami itu tidak sedang membela keserakahan perusahaan, tapi kami itu membela kebutuhan dunia nyata bahwa teknologi sebesar AI itu butuh sumber daya besar biar tetap hidup dan berkembang. Dan masuk ke statusku hari ini, AI itu berkembang sangat cepat, tapi penyalahgunaannya juga semakin meningkat. Kita melihat deepfake, penipuan AI, manipulasi informasi, cybercrime, dan masalah ini bukan cuma muncul karena perusahaan AI cari profit, tapi AI itu memang teknologi yang sangat kuat. Bahkan model open source juga bisa dipakai buat hal yang berbahaya. Jadi fokus debatnya itu harusnya bukan cuma profit atau bukan, tapi siapa yang punya kemampuan untuk membangun AI secara aman, stabil, dan bertanggung jawab. Dan pihak yang paling terdampak adalah masyarakat biasa seperti pelajar, pekerja, UMKM, negara berkembang, karena mereka tuh butuh AI yang murah, mudah diakses, dan buat ngebantu kehidupan mereka. Tim Pro itu bilang profit itu bikin AI tersentralisasi dan hanya dinikmati elit. Tapi mereka itu menyembunyikan satu fakta besar. Kalau OpenAI dibatasi terlalu besar, terlalu keras soal profit, yang mampu bertahan justru perusahaan yang lebih besar seperti Google, Meta, dan perusahaan besar China. Artinya mereka itu nggak ngilangin monopoli, mereka tuh cuma ngelemahin satu pemain lalu biarin pemain yang lebih besar itu buat ngambil alih. Dan mereka tuh juga bilang cap profit itu lebih sosial. Tapi mereka tuh lupa kalau AI itu tetap butuh uang buat berkembang. Kalau investor merasa keuntungannya nggak dibatasi, investor itu bakal turun. Perkembangan AI itu melambat, keamanan AI itu bakal tertinggal. Dan masuk ke argumen pertama, profit itu memberikan insentif agar AI itu tetap berkembang dan aman. Kami percaya bahwa transisi OpenAI itu menjadi lebih profit oriented melalui struktur BPC. Justru penting supaya AI itu tetap berkembang, aman, dan bisa dipakai masyarakat luas. Karena tanpa dana dan investasi besar, perkembangan AI itu bakal malah melambat dan akhirnya tuh hanya dikuasai pihak tertentu. Dan bagaimana mekanisme ini bekerja? Tim Pro bilang kalau investor besar masuk maka kepentingan publik itu bakal kalah. Masalahnya Tim Pro itu melihat investor terlalu hitam putih. Karena itu AI itu nggak cuma nyari untung cepat, mereka tuh juga peduli reputasi perusahaan, keamanan produk, stabilitas bisnis, dan kepercayaan publik. Kenapa? Karena AI ini adalah industri jangka panjang. Kalau OpenAI terlalu berbahaya, manipulatif, dan merugikan masyarakat, maka penggunanya itu bakal ninggalin mereka. Pemerintah tuh bakal meregulasi dengan keras, nilai perusahaan itu bakal jatuh, dan dampak positif yang dihiraukan tim pro itu mereka itu terlalu fokus takut pada profit sama lupa bahwa profit juga menghasilkan inovasi, kompetisi, perluasan akses teknologi. Contohnya tuh dulu internet itu mahal, dulu smartphone itu eksklusif. Tapi karena perusahaannya bersaing, nyari keuntungan, produksinya tuh meningkat, harganya itu bisa turun, dan akses masyarakat tuh bakal jadi luas. Dan profit ini bikin perusahaan punya insentif buat bikin AI jadi lebih cepat, murah, aman, dan jadi profit tuh nggak selalu jauhin teknologi dari publik. Nah, siapa yang membangun narasi bahwa profit itu pasti menghancurkan kepentingan publik? Yang bangun itu biasanya kelompok anti korupsi, media yang fokus pada ketakutan teknologi, aktivis digital, dan perusahaan kecil yang takut kalah saing. Nah, mereka tuh bangun ketakutan bahwa ketika investor besar masuk, publik tuh pasti dikorbankan. Padahal AI itu tetap butuh uang, infrastruktur, dan investasi besar. Nah, reaksi masyarakat tuh, mereka itu sebenarnya nggak peduli apakah perusahaan itu cap profit atau bukan. Mereka tuh cuma peduli apakah AI itu bisa bantu mereka, kegiatan mereka, apakah AI ini aman, apakah AI ini mudah diakses, apakah ini terjamin gitu. Dan kalau misalkan perusahaan terlalu serakah, masyarakat tuh bakal pindah platform. Jadi manfaat di dunia kami itu sebenarnya lebih realistis karena sesuai dengan kebutuhan
industri AI yang memang membutuhkan modal besar atau biaya besar. Dan masuk ke argumen kedua, dunia pro itu malah bikin manfaat AI lebih lambat dirasakan masyarakat. Kami percaya bahwa ketika tim pro pengen membatasi oriented profit OpenAI, mereka sebenarnya sedang memperlambat perkembangan teknologi yang justru sangat dibutuhkan masyarakat. Dan tim pro gagal memahami bahwa perusahaan AI itu dapat profit besar bukan cuma memeras masyarakat, tapi karena AI itu dipakai banyak sektor, produktivitas meningkat, dan perusahaan lain itu bergantung pada teknologi mereka. Contohnya itu perusahaan membayar AI buat efisiensi kerja, sekolah itu pakai AI pendidikan, bisnis itu memakai AI customer service. Dampak positif yang dirasakan tim pro itu terlalu fokus takut pada kapitalisme sampai mengabaikan manfaat besar dan dari kompetisi pasar. Padahal karena perusahaan bersaing, tim pro itu juga bilang investor profit oriented itu bakal merusak tujuan sosial. Padahal perusahaan teknologi itu tetap hidup dari kepercayaan publik, dan mereka itu terlalu menyederhanakan dunia seolah profit itu jahat dan non-profit itu baik. Padahal realitanya teknologi sebesar AI itu masih tetap butuh uang, investasi dan kompetisi. Reaksi masyarakat itu mereka akhirnya bakal milih teknologi yang murah, cepat, aman, dan bantu hidup mereka. Kalau misalkan AI itu terlalu lambat dan mahal, masyarakat tuh justru malah kecewa karena teknologinya tuh nggak benar-benar membantu mereka. Dan bahkan dalam skenario terburuk pun, ketika investor terlalu ngejar profit, dunia kami itu masih punya regulasi, tekanan publik, dan kompetisi pasar, dan resiko reputasi yang membatasi perusahaan. Sedangkan tim pro itu justru memperlambat perkembangan AI, lalu pasar itu diambil alih oleh perusahaan dan negara yang lebih besar, lebih tertutup, dan lebih susah diawasi. Jadi resiko di dunia kami itu masih bisa dikontrol, tapi kerugian di dunia mereka itu jauh lebih besar dan permanen bagi masyarakat global. Dan maka itu bangga menjadi proposisi.